Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Yuniaria, NIM 19404100058, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Kudus. Di sini saya akan melakukan podcast dengan tema antropologi agama. Dan saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Pak Gatot. Halo Pak Gatot. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Ini anak saya ikut. Nggih. Bisa Pak Gatot memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pak ya. Jadi nama saya Gatot. Saya asli sini, Desa Tegal Turwo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Ya, alumni juga, alumni Setain. Dulu masih Setain, belum YN baru ya. Saya dulu masih Setain, saya lulus tahun 2012. Saya lulus dari Setain Kudus dan kembali ke rumah. Di sini saya sibuk bertani, bercocok tanam, jadi saya adalah petani dan juga sedikit ngajar di Madin, di Madrasah Diniyah. Jadi itu kesibukan saya. Selain bertani, saya sama ngajar dan sampai sekarang saya tekuni di Bali Desa, bangun desa. Petani itu kan ujung tombak dan ujung tombok negara. Tanpa ada petani tidak ada yang makan kan. Jadi saya tekuni sampai sekarang. Itu. Sambil rokok nggak apa-apa ya? Oke, monggo. Pak, kan ini mau membahas tentang antropologi agama. Bagaimana antropologi agama yang Bapak ketahui? Antropologi. Kebetulan dulu itu pas saya kuliah itu tidak ada mata pelajaran antropologi. Seingat saya itu SMA itu jurusan IPS. Ada salah satu mata pelajaran itu namanya antropologi. Itu lama sekali. Berbicara lagi terkait antropologi, ini seingat-ingat saya saja. Okay. Setahu saya, karena sudah hampir puluhan tahun tidak pernah buka buku terkait antropologi itu. Tapi saya coba mengingat-ingat apa itu antropologi. Seingat saya, antropologi itu berasal dari Yunani tentunya, anthropos dan logos. Seingat saya, anthropos itu manusia, logos itu bisa logik, masuk akal, bisa bermakna kata, bisa bermakna berbicara. Jadi kalau dirangkum antropologi, anthropos logos, itu bisa bermakna manusia yang punya akal. Kalau dalam bahasa mantik itu hayawan mantik. Bisa juga bermakna manusia yang mempunyai kata, bisa juga manusia yang berbicara. Nah, dalam secara istilah antropologi itu bisa dimaksudkan bahwa suatu disiplin ilmu yang membahas tentang seluk-beluk manusia, baik dari perilakunya, baik dari hubungannya dan lain sebagainya yang terkait manusia, disebut antropologi. Nah, ketika ditambah dengan agama, otomatis bagaimana perilaku manusia, bagaimana konsep manusia itu dalam beragama. Kita ketahui bersama bahwa agama itu merupakan sistem kepercayaan manusia kepada penciptanya, sehingga manifestasinya macam-macam, sehingga agama yang berlaku di dunia ini kan tidak tunggal. Nah, kalau di Indonesia itu memang mayoritas Islam, tapi untuk di negara-negara lain banyak juga ada Kristen, Katolik dan sebagainya. Ketika antropologi agama, menurut saya, seingat saya itu bagaimana perilaku manusia dalam beragama. Untuk perkembangan antropologi agama, bagaimana? Ya. Jadi antropologi agama khususnya ini berkembang pesat, khususnya kita berbicara di Indonesia ya. Okay.
untuk dunia urusan lain. Kita karena orang Indonesia, kita berbahasa Indonesia. Antropologi agama di Indonesia itu kita ketahui bersama dalam sejarah itu berkembang pesat. Itu memang sejak Wali Songo dalam mengajarkan agama, dalam berdakwah masuk ke Indonesia, itu memang secara antropologi, dalam artian mengetahui bagaimana karakteristik manusia pada waktu itu, bagaimana nilai-nilai manusia, bagaimana sesuatu hal yang dilakukan manusia pada saat itu. Dan tentu agama pada waktu itu kan tidak Islam, masih ada yang animisme, Buddhisme, dan Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, Wali Songo masuk itu yang lewat antropologi agama. Bagaimana Wali Songo itu memahami karakteristik manusia, bagaimana Wali Songo itu memahami perilaku manusia, kebiasaan manusia setiap hariannya itu seperti apa. Nah, kemudian Wali Songo membuat konsep bagaimana agama ini bisa masuk. Nah, sehingga bagaimana mengenalkan agama-agama itu yang tidak jauh dari perilaku manusia pada waktu itu, tapi dengan konsep nilai-nilai Islam yang tidak disadari oleh manusia itu. Ya, berarti dulu Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia itu dengan melalui karakter-karakter manusia Indonesia. Tentunya. Dulu belum Indonesia ya, dulu Nusantara. Contoh antropologi agama yang ada di Indonesia itu seperti apa? Nah, tentu memang ketika antropologi agama itu memang tidak bisa lepas dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Jadi agama dan budaya itu memang tidak bisa dipisahkan. Memang Wali Songo itu luar biasa bijaknya, sehingga ketika mengajarkan agama Islam pada waktu itu, berdakwah Islam pada waktu itu tidak secara tekstual, dalam artian tidak secara apa yang mesti ada di Al-Quran dan Hadis, tapi bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam yang tentu di dalam Al-Quran dan Hadis ke dalam kegiatan manusia sehari-hari pada waktu itu. Mulai dari kepercayaan dulu pada waktu itu, sebelum Wali Songo masuk, agama yang dianut oleh Nusantara itu kan ada nyembah batu besar, nyembah pohon besar dan lain sebagainya. Intinya minta pohon itu, minta sesuatu kepada pohon itu, sehingga ada sesajen. Kemudian minta batu besar, ada sesajen, ada makanan dan sebagainya, itu minta kepada batu. Secara logika kan tidak masuk batu barang mati, pohon barang mati. Dalam artian itu tidak bisa berpikir seperti manusia, itu kok dimintai. Ini kan secara logika tidak masuk. Nah, bagaimana Wali Songo itu masuk ke dalam manusia, dalam kesadarannya itu, sajen-sajen yang ada itu tetap dibiarkan seperti itu, tapi untuk pelafatan bunyinya, yaitu diganti mintanya kepada Allah. Dalam pohon besar itu juga mintanya kepada Allah. Sampai sekarang kan masih itu, orang hajatan banyak di punden, di batu besar, di pohon besar, juga bawa makanan, ya tak? Nah, itu dulu peninggalan animisme, dinamisme hidupnya seperti itu. Tapi pelafalan mintanya kan dirubah. Sekarang ada mudin, itu kan luar biasa. Bagaimana mintanya kepada Allah dengan sarana-sarana apa, kan seperti itu. Ya, berarti munculnya dengan tradisi hajatan itu berawal dari dulu kepercayaan orang dulu terhadap animisme menggunakan pesaji itu. Dan sekarang akulturasi betul itu jadi menjadi hajatan. Nah, bijaknya Wali Songo di situ. Tidak langsung mengharamkan, tidak langsung membid'ahkan ini seperti ini tidak ada di dalam awal. Bisa tidak seperti itu. Tapi bagaimana cara pendekatan, secara approach kemanusiaan, secara antropologi tadi, agama bisa dimasukkan nilai-nilainya dalam kegiatan seperti itu. Sehingga kan sampai sekarang kan tidak ada yang mempersoalkan. Nah, harusnya dakwah-dakwah Wali Songo pada saat itu kan yang harus kita contoh sampai hari ini. Kan kita juga agak
sedih juga ketika melihat ada suatu hajatan, ada sesuatu tradisi-tradisi yang sekiranya itu secara tekstual tidak ada di Al-Quran dan hadis, itu dibid'ahkan, itu diharamkan. Itu kan paradoks sekali dengan bagaimana pada waktu Islam itu masuk memang seperti itu. Kita bisa Islam seperti sekarang itu memang berkat jasa dari para wali songo itu dalam mendakwahkan ajaran agama Islam dengan pendekatan antropologi. Ini dengan adanya ziarah juga itu kan dulu agama Hindu, dia kan percaya kalau tempat-tempat suci itu didatangi dan minta kayak dia percaya kalau tempat suci itu bisa mendatangkan keberkahan. Jadinya kayak ziarah tempat-tempat itu kan dulu tradisi. Nah, kalau sama memasukkan dengan ziarah tahlilan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, tahlil. Tapi kan ada yang nggak paham bilang bid'ah. Repotnya di situ. Kalau ziarah itu kan memang sudah ajaran Rasulullah, belum Indonesia, wali songo masuk di Indonesia itu kan ziarah itu kan sebetulnya sudah diajarkan Rasulullah. Dulu Rasulullah itu pernah mengharamkan orang ziarah kubur, tapi itu kan dirubah hadisnya. Nah, kemudian memperbolehkan ziarah kubur dengan tujuan atau asalkan dia ingat kepada Allah, ingat mati sehingga dia bertobat semakin dekat kepada Allah, kan seperti itu. Nah, nasah mansuh ketika dimansuh menjadi boleh kan sampai sekarang itu. Cuman kadang-kadang yang tidak paham itu dikira itu orang ziarah kubur itu mintanya ke kuburan. Nah, itu yang jadi masalah sampai sekarang. Karena tidak tahu konteksnya bagaimana, tidak tahu realnya seperti apa, langsung dibid'ahkan, langsung diharamkan dan lain-lain. Padahal di situ kan ziarah kubur itu kan wasilah, perantara. Jadi yang dekat dengan Allah itu kan wali-wali Allah, karena kekasih Allah. Apapun permintaan dari kasihnya itu kan otomatis dituruti, seperti itu. Nah, wali ini kan merupakan salah satu kasih Allah. Otomatis apapun yang menjadi permintaan wali sebagian besar itu kan dikabulkan oleh Allah. Lah kita ini manusia ini yang merasa jauh dengan Allah karena apa 5 waktu saja masih banyak yang bolong dan sebagainya. Kok sudah pede dekat dengan Allah gitu kan? Akhirnya kita berziarah di kuburan-kuburan. Itu kita akan wasilah, perantara kepada si wali, minta didoakan, permintaannya seperti apa, nah, tentu kepada Allah lewat si wali itu. Contoh kan begini, kita mau sowan jangan jauh-jauh presiden, ke Pak Bupati aja lah. Kita lewat siapa? Lewat stafnya kok. Enggak langsung ke Pak Bupati, ya toh? Kita lewat stafnya dulu, kita minta waktu kira-kira ada waktu kapan kita ketemu itu stafnya. Tidak langsung Pak Bupatinya. Itu sama. Kita mau bertemu pada Allah, kita mau minta kepada Allah lewat wali. Ya seperti itu. Orang terdekat. Yang dekat dengan Allah. Bagaimana perkembangan antropologi agama di Indonesia? Diakui tidak diakui, agama Islam itu bisa berkembang di Indonesia sampai sekarang itu tidak lepas dari pendekatan antropologi yang bagaimana agama itu bisa masuk menyesuaikan dengan karakteristik manusia, tidak langsung menyalahkan si manusianya itu meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, tapi secara perlahan mengubah nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam tradisi-tradisi si manusia itu sehingga sampai sekarang Islam berkembang dengan besar. Dan yang ironis itu kan Islam sudah berkembang, muncul ajaran-ajaran baru, faham baru yang tidak jelas itu apa-apa bid'ah, apa-apa haram itu saya pribadi kurang sepakat. Karena dia juga bukan putih dengan wali songo. Tanpa ada wali songo dulu belum tentu dia bisa Islam sekarang. Karena Islam kita ini turunan kok, ya toh? Karena bapak ibu kita Islam, dan kita juga ikut Islam. Jadi kita itu Islamnya beruntung sebetulnya. Dan kita Islam itu warisan orang tua, dan orang tua itu mewarisi orang tuanya lagi sampai dengan zaman pada waktu itu didawai oleh wali songo itu. Jadi perkembangannya luar biasa.
dengan pendekatan antropologi agama. Jadi masyarakat itu menerima agama Islam kan karena agama Islam dapat berbaur dengan budaya-budayanya. Tapi kan sekarang banyak yang tidak paham, tidak memahami itu Pak. Jadi ya dia nggak memahami dulu Islam masuk kan karena agama, karena budaya gitu. Karena budaya, jadi kayak makanya agama budaya-budaya ini tetap ada tapi dengan diisi agama. Tadi kan mereka bilang budaya itu kayak contoh seperti tadi terus ada respect dulu itu kan bilangnya enggak boleh kayak gitu. Karena gini, fenomena itu terjadi kan dengan adanya orang-orang yang merasa pinter itu. Sebetulnya kan dia kurang wawasan. Kita tidak mempersoalkan kualitas pengetahuannya. Kita tidak mempersoalkan kualitas ilmunya dalam memahami agama. Tapi dia kurang wawasan. Nah, wawasan ini kan pengalaman, menengok ke belakang bagaimana Islam ini masuk. Dia tidak. Al-Quran hadis udah itu pakem, kemudian gimana secara tekstual, kalau tidak sesuai dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan tidak benar semuanya. Padahal kalau kita telisik sampai sekarang itu apapun yang kita laksanakan sehari-hari itu semuanya bid'ah. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak pernah hidup di Indonesia. Nah gitu kan, kita hidup di Indonesia ini sudah bid'ah. Kan begitu. Apapun yang dilakukan manusia sekarang itu bid'ah semuanya. Lah kok dia membid'ah-bid'ahkan gitu. Secara nurani saya itu tidak menerima. Loh dia dakwah seperti sekarang itu kan tidak sama dengan dakwah Nabi. Dia pakai mikrofon, pakai speaker dan sebagainya. Itu kan sarana. Ya toh. Di ruangan zamannya banyak pakai mikrofon, pakai sound system, itu kan sarana menyampaikan dakwah supaya yang didakwah itu mendengar dan juga melaksanakan. Di dalam Nabi kan nggak ada, speaker kan nggak ada. Tapi dipakai sampai sekarang. Tapi toh nyatanya tidak ada yang membid'ahkan. Jadi kesimpulan saya itu yang kelompok yang membid'ahkan itu karena tidak sesuai dengan seleranya saja sebetulnya. Karena kalau saya seleranya meskipun nggak ada zaman Nabi nyatanya juga tidak dibid'ahkan. Kan begitu. Nah, intinya itu apapun yang menjadi sarana kemajuan agama selama itu tidak melanggar syariat itu why not, no problem. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Betul. Bagaimana kayak menyikapi hal-hal seperti itu? Ditinggalkan saja lah kalau ada orang-orang yang aneh seperti itu. Kita ke jalur yang benar dalam artian itu yang sudah berjalan di masyarakat. Kalau itu memang tidak melanggar syariat ya sudah kita kembangkan. Tradisi-tradisi yang ada yang sekiranya tidak melanggar syariat tetap kita pertahankan. Dan ketika ada ajaran-ajaran baru apa-apa salah dan sebagainya itu kita biarkan saja, biar dia itu seperti itu dengan komunitasnya saja, dan kita fokus di sesuatu yang sudah kita anggap sesuai dengan apa yang menjadi norma agama. Saya menghormati juga, kita toleransi juga, dan toleransi, rasa menghormati, rasa menghargai itu muncul karena ada antropologi agama. Karena kita ketahui agama di Indonesia ini kan banyak juga. Nah, kalau secara letterlek, secara term memahami Al-Quran hadis. Salah satu contoh di Al-Quran ada yang menjelaskan ayat itu inna dina indallahi Islam. Agama yang sebenarnya milik Allah itu ya Islam itu. Nah, kalau kita itu sangat mengimani itu, nah, sehingga kan kita menyalahkan ya agama yang lain kan, sehingga muncul permusuhan. Nah, di situ dia tidak membaca Quran lagi, di situ ada lakum dinukum waliyadin. Jadi kan memang Al-Quran itu penerjemahnya inilah kadang-kadang yang bermasalah itu, karena ada yang secara literal tidak sesuai dengan konteks dan sebagainya. Memang kalau kita memahami secara utuh
kita memahami secara komplit, insya Allah wawasan kita akan luas dan kita tidak akan saling menyalahkan, dan kita akan sulit untuk menyalahkan. Karena apa? Saking banyaknya wawasannya kita dapat, itu justru kita akan muncul rasa toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati. Karena sedikit menyalahkan itu biasanya kurang banyak, biasanya begitu. Berarti kurang adil. Jadi antropologi agama itu kita sebagai masyarakat harus memahami bagaimana dulu agama itu berkembang Betul. di masyarakat. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan itu salah. Kita harus melihat latar belakangnya dulu, bagaimana dulu agama itu bisa diterima. Itu saya tidak bisa membayangkan pada waktu dulu sebelum Indonesia merdeka, masih zaman kerajaan pada waktu itu, seandainya Wali Songo itu tidak bijak, Wali Songo itu hafal Quran, hafal ribuan hadis dan sebagainya, gak kemen-kemen itu Wali Songo. Tapi cara dakwahnya kan tidak sedikit Allah tidak sedikit pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti itu. Dia bagaimana mengakulturasikan budaya pada waktu itu. Ya, agama bisa dimasukkan sedikit. Nah, itu kan jasa yang luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, kok sekarang agama sudah mapan, sudah penak, sudah menjadi mayoritas, kok malah apa-apa. Nah, ini kan yang saya tidak setuju itu di sini. Karena tidak tahu sejarah. Padahal Bung Karno sendiri kan gas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu kan. Nah, sejarah kita, perkembangan Islam, masuknya Islam itu lewat humanistik atau humaniora, lewat karakter manusia dalam kesehariannya itu dimasukkan di dalam Islam secara perlahan sehingga berkembang sampai sekarang. Terima kasih ya Pak. Sekian podcast dari kami. Informasi yang saya peroleh dari Pak Gatot bahwa antropologi agama yaitu dalam perkembangan bermasyarakat kita harus mempelajari bagaimana agama itu masuk dalam masyarakat kita, yaitu Indonesia. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge bahwa orang itu salah dalam menjalankan, padahal itu kan sudah budaya kita dan itu sudah dimasuki oleh agama. Jadi kita tidak boleh sembarang langsung menilai bahwa itu salah. Jadi kita harus mengetahui latar belakangnya dulu bagaimana itu bisa terjadi. Gitu ya Pak. Ya. Selalu belajar sehingga wawasan kita tambah, sehingga rasa saling menghormati, toleransi itu akan tertanam di dalam diri kita. Itu pentingnya belajar tanpa henti. Terima kasih informasi yang Siap. diberikan pada sore hari ini. Siap, ya. Sekian podcast sore hari ini. Saya akan menutupnya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.